Kalian tahu nggak sih apa itu efek rumah kaca? Rumah kaca merupakan sebuah tempat yang didesain dengan material dinding dan atap yang terbuat dari kaca. Kaca yang transparan membuat sinar matahari dapat dengan mudah masuk ke dalam rumah kaca, sekaligus menahan panas matahari agar tidak keluar. Hal ini pula lah yang terjadi pada bumi. Walaupun tidak dikelilingi oleh kaca, tetapi bumi dikelilingi oleh lapisan atmosfer yang membuat sinar dan panas matahari dapat masuk ke bumi di siang hari. Sementara itu, di malam hari panas matahari perlahan mulai berkurang, kembali keluar atmosfer. Namun terdapat beberapa gas yang menahan panas matahari. Gas penahan panas inilah disebut dengan gas rumah kaca. Sebenarnya, gas rumah kaca sangat diperlukan untuk dapat mengatur suhu bumi di malam hari agar tidak terlalu dingin. Namun, pada kenyataannya, dengan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan CFC, emisi gas metana hasil peternakan, dan kegiatan lainnya, hal itu menimbulkan gas rumah kaca yang berlebih. Kondisi gas rumah kaca yang berlebih ini menimbulkan efek rumah kaca, sehingga banyak panas matahari yang terperangkap di lapisan atmosfer bumi, sehingga menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya, gas-gas apa sih yang termasuk ke dalam gas rumah kaca? Yaitu terdapat 6 jenis gas yang termasuk ke dalam gas rumah kaca, yaitu karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, hidrofluorokarbon, klorofluorokarbon, dan sulfur oksida. Mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi karena lapisan gas rumah kaca pada atmosfer menghalangi panas matahari untuk keluar dari lapisan atmosfer. Gelombang panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca kemudian kembali dipantulkan oleh atmosfer dan kembali diserap ke permukaan bumi sehingga terjadi peningkatan temperatur bumi. Dengan meningkatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer, maka suhu atau temperatur bumi pun akan meningkat juga, yang mana akan berdampak pada kegagalan panen secara besar-besaran, akibat perubahan iklim yang drastis, mencairnya gletser atau bongkahan es, sehingga dapat menyebabkan naiknya kadar air laut, meningkatkan risiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup, yang mana penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari majalah Nature mengungkapkan peningkatan suhu dari adanya efek rumah kaca dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies, menipisnya lapisan ozon pada atmosfer yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV, serta dapat berdampak pula pada kehilangannya terumbu karang yang ada di perairan laut. Apakah efek rumah kaca memiliki manfaat? Pada dasarnya, efek rumah kaca memiliki peranan penting dalam kelangsungan kehidupan di bumi. Lapisan rumah kaca berfungsi untuk menahan panas di permukaan bumi, sehingga bumi memiliki temperatur yang tetap terjaga dan seimbang. Tanpa adanya lapisan rumah kaca, bumi akan memiliki kondisi yang sangat dingin di malam hari, bahkan dapat membeku, sehingga tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Namun, kondisi lapisan rumah kaca yang berlebih dapat membuat bumi mengalami pemanasan global. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi efek rumah kaca, misalnya dengan menghemat energi listrik. Dengan penggunaan listrik seperlunya, kita dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Lalu, kita juga dapat beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Penggunaan pupuk organik dapat mengurangi emisi gas nitrogen oksida yang dihasilkan dari penggunaan pupuk kimia. Selanjutnya, kita juga dapat menggunakan energi ramah lingkungan. Penggunaan energi ramah lingkungan masih jarang ditemukan di Indonesia. Adapun contoh energi ramah lingkungan ialah sinar matahari. Sinar matahari merupakan energi yang ramah lingkungan karena selain terbarukan dan sumber dayanya yang tidak terbatas, sinar matahari juga tidak menghasilkan emisi yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Lalu, kita juga dapat mengolah limbah peternakan. Limbah peternakan berupa karbon dioksida dan metana dapat diolah menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Pemerintah telah merencanakan dan mulai mengimplementasikan beberapa langkah strategis pada beberapa sektor kritikal perubahan iklim, yaitu sektor forestry and other land use atau FOLU, sektor energi, sektor pertanian, sektor pengolahan limbah, serta industrial process and product use atau IPPU.